Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Rahmawati. Kali ini Ibu akan membahas tentang usul fikih. Dalam jurusan agama, di jurusan agama itu ada mata pelajaran fikih dan ada mata pelajaran usul fikih. Sebelum Ibu membahas lebih jauh tentang konsep usul fikih dalam Islam, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan antara usul fikih dengan fikih agar kamu itu bisa memahami, oh kalau fikih itu membahas tentang masalah ini, oh usul fikih itu membahas tentang masalah ini. Nah itu, jadi Ibu untuk kesempatan hari ini akan menjelaskan perbedaannya terlebih dahulu, perbedaan antara usul fikih dengan fikih. Nah untuk usul fikih itu kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama adalah jenis hukumnya, yang kedua jenis dalil, yang ketiga cara penggunaan dalil, dan yang keempat itu adalah orang yang mengeluarkan dalil. Ibu ulangi lagi, usul fikih itu membahas 4 pembahasan. Kalau fikih hanya 1 pembahasannya, tapi kalau fikih itu membahas 4 pembahasan. Yang pertama, usul fikih itu membahas 4 pembahasan. Yang pertama adalah jenis hukum. Yang kedua adalah jenis dalil. Yang ketiga menjelaskan tentang cara menggunakan dalil. Yang keempat, orang yang mengeluarkan dalil. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, usul fikih membahas tentang jenis hukum. Dalam usul fikih itu membahas yang pertama adalah jenis hukum. Dalam jenis hukum di usul fikih itu ada dua hukum yang dibahas. Kalau di fikih itu kan membahas hanya 1 saja. Nah, sedangkan di usul fikih itu 2 pembahasannya. Yang pertama dalil taklifi, yang kedua dalilnya wad'i. Ibu ulangi lagi, maaf, bukan dalil. Dalam jenis hukum itu di usul fikih ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Hukum taklifi itu yang seperti apa? Hukum taklifi itu seperti 1 wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah ini adalah hukum taklifi. Nah sedangkan hukum wad'i ini ada yang dinamakan dengan sah, ada yang dinamakan dengan batil dan sebagainya. Itu hukum wad'i yang ada di dalam usul fikih. Yang kedua, jenis dalilnya. Nah jenis dalil ini ada 2. Ada jenis dalil yang disepakati, ada jenis dalil yang tidak disepakati. Jenis dalil yang disepakati yang seperti apa? Jenis dalil yang disepakati 1 seperti Al-Quran, terus kemudian as-sunnah, ada lagi ijma, dan ada qiyas. Nah ini Al-Quran, as-sunnah, qiyas, ijma ini adalah dalil yang disepakati. Nah sedangkan dalil yang tidak disepakati itu ada qaul sababiyah, ada sa'ru man qabla, dan ada ihsan. Ini dalil yang tidak disepakati. Yang ketiga, usul fikih membahas tentang cara menggunakan dalil. Cara menggunakan dalil bagaimana? Mau ketika kita membahas suatu pembahasan, mau yang dikeluarkannya dalil nakli silahkan, mau yang dikeluarkannya dalil akli juga silahkan. Oh saya mau mengeluarkan mengambil permasalahan untuk sumber hukumnya itu saya akan mengeluarkan dari Al-Quran, silahkan. Atau misalkan dari as-sunnah juga silahkan. Itu keduanya boleh digunakan. Mau Al-Quran dulu boleh silahkan, mau as-sunnah dulu silahkan, atau sebaliknya mau sunnah dulu silahkan, mau Al-Quran terlebih dahulu juga silahkan. Terus kemudian yang keempat adalah orang yang menggunakannya. Nah orang yang menggunakan dalil itu ada yang disebut dengan mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang mengeluarkan dalil yang disebutnya dengan ulama. Jadi orang yang berhak mengeluarkan dalil itu adalah seorang ulama. Kalau ada seorang manusia dia tidak bisa mengeluarkan dalil, maka ngikutin aja apa kata ulama.
Nah, itu disebutnya dengan muqayyid. Jadi kayak ibu nih, ibu nggak bisa mengeluarkan dalil, terus kemudian udah ibu ikutin aja deh apa kata ulama. Ibu diperintahkan untuk misalkan ajaran Islam memerintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya udah, karena udah ada dalilnya, ibu ikutin aja. Padahal ibu nggak tahu dalilnya itu apa, hanya tahu hukumnya aja. Jadi ibu ikutin aja apa yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Terus kemudian mujtahid juga mengeluarkan dalilnya, gitu, baik dalil nakli ataupun dalil aklinya. Nah, sedangkan di fikih itu apa yang dibahasnya? Kalau tadi usul fikih itu membahas empat hukum. Nah, sedangkan sedangkan fikih hanya satu. Apa yang dibahasnya? Itu membahas tentang hukum yang terkait masalah aja. Fikih membahas tentang hukum yang terkait. Apa yang terkait? Nah, jadi satu aja yang terkait dalam masalahnya apa? Oh, misalkan masalah tentang musaqah. Musaqah itu apa sih? Kerjasama antara pemilik kebun dengan pengelolanya. Boleh nggak hukumnya? Boleh, silahkan. Bagaimana cara pembahasannya? Bagaimana cara bagiannya? Itu dibahas semuanya dalam fikih. Kalau kita punya permasalahan tentang masalah warisan, nah itu fikih yang membahasnya. Gitu. Cuma ada satu doang, ada satu permasalahan dan ada satu solusinya. Itu fikih. Jadi tidak perlu harus mengeluarkan dalil waqtinya, cukup mengeluarkan dalil taklifnya aja. Itu di fikih. Nggak perlu harus memperdebatkan siapa sih yang akan mengeluarkan dalilnya, apa sih siapa sih yang jenis dalilnya itu seperti apa sih, yang disepakati atau tidak disepakati. Pokoknya yang jelas ketika mau membahas tentang musaqah, apa hukumnya? Wajib. Dasar hukumnya apa? Ada di dalam Quran surat Al-Maidah. Itu dijelaskan semuanya. Tidak satu permasalahan akan ada solusinya, itu fikih. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan perbedaan antara usul fikih dengan fikih. Sekian dari Ibu. Minggu depan Ibu baru menjelaskan tentang konsep fikih dalam Islam. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.